di Kopi Biro. Viralin aja dong. Teman-teman, Ya, jarang-jarang loh mumpung Buba dateng. ya. Ya tuh tahu sendiri kan, Buba sama Afgan sama Teocha deket kan. Iya. Gimana sih? Hah? Gimana Buba, mumpung kan lo sebagai teman terdekatnya nih, lo ngeliat nih kedekatan Teocha sama Afgan tuh seperti apa? Tuh, lo postingan lo nih. Kata Buba dalam hati, gua di calling apa ditanya apa. Perjanjiannya apa nih? Apa Buba? Saya bagaimana? berharap yang terbaik untuk pasangan Afros. Kalau ada Afros. Leslar ini Oh, udah ada singkatannya. Ada juga. Leslar, ini Afros. Iya. Bilal, bibir melar. Oh, ini Leslar Kalau juga. kita tubah, Tunggu, gue Mas. lagi nyari ya. Iya. Tapi lo melihatnya kan lo sebagai sahabat nih beberapa kali lo jeli gitu melihat nih. Menurut lo ada chances nggak untuk bisa mereka juga jadi pasangan yang serius gitu seperti Leslar juga? Oh, kalau itu selalu ada di dalam hati saya, doa saya. Oh, doa lo selalu ada. Siap sholat ada doa Amin. itu. Iya. Ini juga pasangan ini ada apa ini? Maksudnya? Apa sih? Tukmek. Apa itu? Apa singkatannya? Hah? Singkatan? Ngomong aja. Tukul dan Maggie. Iya. Gue batuk. Iya ngomong aja jadi gitu kan jadi orang bingung. Tukbek. Orang bisa berdefinisi lain. Asumsinya beda-beda. Aku setuju itu Kapan doa sih? kamu. Kapan? Apa sih? Kapan? Ya sudah. Oh udah. Ah, udah. Kita ngomongin Afgan, datang Afgin. Katanya Afgan. Oke, sekarang kita pengen lihat dulu nih ada fakta-fakta viral guys yang belum banyak ya netizen tahu tentang Mas Tukul alias Mas Tuki dan juga Buba dari Ajang Minul dan juga Miss Mira. Faktanya viral. Gak ada yang benar, apa cakep-cakep loh aslinya. Ya, kali ini kita mau update viralin apa sih? Ini ada fakta, aku tuh tahu banget tentang Mas Tukul, tau gak sih? Aku juga tahu tentang Boba. Jadi kamu dulu mantanan sama dia? Oh tidak, viralnya dikit. Apa sih Miss Mira, Ajang Minul? Boleh kasih tahu nggak? Jadi dulu kalau waktu aku masih tinggal bareng sama Mas Tukul, itu tuh jadi di rumahnya Mas Tukul tuh sering banget iseng gitu ke tim-timnya. Wow. Padahal tim-timnya tuh kalau lagi tidur suka ditinggal pergi sama Mas Tukul. Sampai Mas Tukul, kamu inget gak sih Mas, kamu rela ngedorong mobil diem-diem biar gak kedengeran sama tim kamu. Akhirnya tim kamu nyusul kan waktu kamu ke lokasi. Bener mas? Iya. Bener. Itu gimana ceritanya Mas Tukul? Ya kalau orang tuh kan harus disiplin, disiplin yang konsisten. Nah kebetulan waktunya syuting kok malah tidur. Nah, terus? Lalu tak lihat kok pada tidur. Nah diem-diem aku dorong dulu mobil saya. Justru malah nggak ngebangunin, Biar tak biarin. bangunin. Enggak saya bangunin, saya dorong pelan-pelan sampai di luar baru saya starter, baru tinggal. Itu terjadi. Ditinggal. Itu kejadiannya di mana Mas? Hah? Kejadiannya di rumah? Di rumah saya ada lagi yang di studio sini dekat tendian itu loh. Iya. Di Trans. Nah, studio udah waktunya syuting sahur kan. Tak lihat udah pada bangun kok enggak ada tidur. Memang tak suruh kamu tidur di sana dulu nanti biar dibangun. Enggak tahu tidurnya kebablasan. Kita waktu udah pulang, saya pulang. Terus aku pesen sama security, Mas jangan dibangunin kalau perlu kalau udah pada sepi baru ditendangin semua. Bangunin. Benar. Saya ngeliat dari jauh, benar dibangunin. Wah, kaget semua. Tapi ini contoh yang bagus ya. Tidak membangunkan orang istirahat, cuma saat dia bangun kelagepan. Iya. Halo, doa gue buat Mas Tukul cuma satu ya. Semoga Mas Tukul sehat, panjang umurnya. Soalnya bahaya nih, hidupnya jauh sih gimana nya. Oke lanjut. Oke, kali ini aku mau cerita tentang sahabat aku yang dari kecil tuh ya, benar-benar pekerja keras. Siapa sih? Jadi si Buba itu dulu waktu SD, kita SD kan dulu kan, itu semangat banget untuk jualan plastik. Saking semangatnya pengen dapat untung banyak, gimana tuh caranya sayang? Jadi dari Sampai sekarang hidungnya di plastik. Bukan, itu pakai pasar. Itu hasil dari keuntungan dia jualan plastik sayang. Buba, Benar. Yes. Jadi gini pas kelas Buba, 2 lo kecil di mana?
Lo kecil Di di mana? Jember. Jember, oke. Jadi pas kelas 2 SD itu ada ibu-ibu, zaman dulu kan mainannya nggak kayak zaman sekarang Iya. ya. Plastik yang jualan es Iya. tuh suka ditarik Keren. gitu. Oh, ditarikin. Saya beli satu, dibeliin mama gitu. Terus saya, karena teman-teman pada pengen kan di Iya. sana. Jadi saya bagi-bagi, tapi saya jual, ngambil untung. Dari belinya 1.000, dapatnya 5.000. Zaman dulu 5.000 tuh Lumayan gede banget, banget. Pak. Tahun 90-an. Yes, Oke, yes, terus yes. dari awal lu mulai tertarik untuk urusan merias wajah, makeup itu sejak kapan? Tahun 2006 saya belajar rambut dulu, terus ikut Jember Fashion Carnaval. Ikut di sana, belajar di sana, dan sekarang saya jadi director Jember Fashion Carnaval. Keren. Nih yang kayak gini ya Mas Tukul ya, maksudnya anak daerah dia gede ke ibu kota, ya berjuang membesarkan juga tempat daerahnya. Keren Bu, Mbak. Keren. Tap. Oke, ada lagi? Ada lagi. Jangan males kerja lo, potong ntar gaji lo. Ayo lo ingat. Udah pamit dulu. Oke, Besok kita kasih yang info lagi ya. Aku ada kerjaan lain. Sukses buat kesayangan aku berdua. I love you, Bul. Bye. terima kasih Miss Vira, terima kasih Jang Mino. Oke, berikutnya nih ya. Terima kasih juga buat Buba sama Thank you. Mas Tukul, sehat selalu, sukses Udah, ya. selalu. Thank you banget. Ya, belum Mas, di sini aja dulu sama kita. Mau Tapi kemana sekarang sih? ini- Buru-buru banget lo. Gak rindu sama gue, gila ya. Biasa Sekarang udah nih. ditungguin. Karena gini Kejar-kejaran Mas, dia. ini lagi ada yang penting banget Ayo, Mas yang harus kita bahas. Ya. Apa sih? Kita ingin memberikan solusi dan juga Ya. mungkin pandangan tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh sahabat Oke, kita. siap. Ya. Jadi kita lihat dulu deh, ini ada fakta visualnya. Kita lihat. Baru seumur jagung merasakan kehidupan pernikahan, rumah tangga Vicky Prasetyo dengan Kalina Oktaradi dikabarkan retak, hingga muncul kabar akan ada perceraian di antara keduanya. Kisru di antara mereka semakin memanas usai Kalina pamit pergi dari rumah yang ditinggalinya bersama Vicky untuk merawat ibunya yang sedang sakit. Namun baru-baru ini, Kalina muncul dalam sebuah video bincang-bincang yang membahas kehidupan rumah tangganya yang sedang tidak baik-baik saja. Kira-kira gimana reaksi Vicky setelah mendengar cerita Kalina ya teman viral? Dan apa yang akan dilakukan mereka? Langsung kita viralin aja yuk! Baik Bunda Indra, silakan. Ini satu hal yang juga mungkin kita jadi ikut prihatin ya, karena kita melihat perjalanan mereka berdua nih ketika mulai dekat, kemudian memutuskan untuk membina rumah tangga, semua ikut mendoakan walaupun memang di luar sana banyak anggapan A, B, C, D, E, F, G. Betul. Mereka berdua ini tipe yang berusaha membuktikan dengan tindakan nyata, tapi ternyata ya namanya kehidupan ya tidak selalu sesuai dengan yang kita rencanakan. Ya, betul sekali. Ternyata sekarang ini kita lihat terakhir-terakhir sepertinya sedang ada permasalahan. Kita lihat di sini ada artikelnya, Vicky Prasetyo ingin cerai, Kalina Oktaranya bilang begini. Oke, ini perlu kita tanya dulu masalah kalimat pertama. Vicky emang mau cerai dari Kalina? Enggak. Enggak. Jadi ini bisa keluar akhirnya kemana-mana. Headline ini tuh kenapa menurut kamu? Iya, yang pasti dalam pengertian saya sampai saat ini tidak menalak dan tidak menceraikan, berarti memang tidak pernah ada terlontar kata-kata cerai gitu loh. Cuma mungkin aku nggak ngerti Kalina mendengar dari siapa, kan yang penting dia tidak mendengar dari mulut saya langsung gitu. Ya wajarlah, rumah tangga itu kan pasti ada mengalami sesuatu hal yang memang nggak berjalan semestinya dan baik aja gitu. Oke. Jadi apa yang digadang-gadang di media juga belum tentu benar sepenuhnya 100% ya guys ya. Jadi jangan langsung telan bulat-bulat juga ya Vicky ya. Iya. Tapi apapun itu gue mendoakan sebagai sahabatnya Kalina, sahabatnya Vicky Prasetyo, semoga mereka punya jalan keluar terbaik. Karena setiap rumah tangga sesungguhnya pasti ada badainya sendiri-sendiri ya. Baik Indra, silakan Indra. Kita akan lihat ini ada fakta visual tentang pengakuan Vicky yang menikahi Kalina 2 kali. Ini maksudnya gimana kita lihat dulu Maksudnya ya. gimana sih, Say? Ini Kok kita bisa lihat nih. 2 kali? Fakta visual. Vicky jelasin dulu deh tentang nikah 2 kali. Ya sebenarnya gini, pada waktu itu, waktu awal-awal Desember kenal, kita kan ya udah sering ngobrol, sering ketemu. Ya karena kita memang pengen niat serius, kita datanglah ke rumah ibunya Kalina kan, Mama En. Nah pada saat itu, karena Mama En juga sedang terbaring sakit, terus juga ya banyaklah hal-hal yang diminta sama beliau untuk bisa sekiranya kamu menikah kenapa nanti? Menikah sekarang supaya nanti saat kamu kemanapun mama tuh bisa tenang, beribadah dengan tenang, lihat anak-anak dengan tenang.
Akhirnya pada saat itu ya udah kita jadi kayak langsung panggil penghulu untuk menikah gitu. Tapi secara ya seagama, karena aku juga pada saat itu jadi nggak bisa komunikasi sama ya orang tua dan lain, cuma bisa lewat by phone aja gitu. Tapi kan berikutnya kita akan dinikahkan sah secara resmi gitu dan di hadapan kedua orang tua dan di hadapan keluarga besar. Tapi pada saat itu pada hakikatnya saat kita sama-sama kan orang sering bilang tuh, aduh kenapa sih belum nikah udah ikut tur ke Bali, udah kemana-mana, udah kemana gitu. Padahal pada hakikatnya kita itu Udah sah. ya udah sah, udah menikah. Tapi memang nggak untuk dipublish, tapi untuk ya internal kita aja gitu, untuk menjaga keinginannya mama pada saat itu, walaupun keinginan kita juga bisa direalisasikan supaya ya mama bilang gitu loh, bisa beribadah dengan baik, kalian udah imam, udah menjadi makmum, mau kalian kemana pun jangan ke Bali, ke ujung dunia pun mama udah seneng, mama udah inilah gitu. Tapi adakah kemungkinan kalian berdua untuk bisa bahagia lagi seperti di awal-awal bulan Februari, Maret? Mungkin nggak Kalina dan Vika ini bisa kemana-mana berdua lagi, happy-happy lagi dan tidak ada air mata lagi? Ya Allah itu kan maha membolak-balikan hati dan perasaan ciptaannya, hambanya. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini, apa yang kita rencanakan ternyata tidak berbanding terbalik apa yang kita inginkan gitu loh. Dengan sampai saat ini, detik ini saya berdiri, saya belum memberikan talak, saya tidak menceraikan, berarti saya tuh masih ingin mempertahankan rumah tangga. Walaupun pasti ada permasalahan yang akhirnya udah nggak bisa kita bendung sendiri, semua udah mengetahui, publik, keluarga besar dan lain-lain gitu. Oke, kita mau lihat ya, apa sih yang menyebabkan Kalina tuh sempat memutuskan untuk pergi dari rumah ya. Coba kita lihat, ini dia nih, fakta visual. Baik, itu adalah salah satu vlog yang cukup heboh di weekend kemarin ya. Vicky juga kayaknya nampaknya juga kaget juga, dan tapi pasti Kalina juga punya alasan kenapa sampai akhirnya memberikan statement dalam vlog, salah satu vlog teman-teman ini juga deh, YouTuber Tapi juga. aku sih orang setuju. Kenapa? Ya namanya suami istri itu sebenarnya kalau mau ribut-ribut ya, itu ndak usah keluar rumah gitu. Ya tapi kadang-kadang gini juga Bun, kita harus pikirin juga, pasti Kalina sebagai seorang istri juga pasti punya alasan kenapa sampai mengeluarkan, walaupun kalau gue pribadi Oh nggak sebenarnya. bisa, alasan apapun namanya rumah tangga itu nggak boleh keluar rumah. Iya benar gini, maksudnya gue setuju dengan tidak keluar memberikan statement keluar, tapi kalau sampai gini, setiap rumah tangga pasti kan sepatunya berbeda-beda, permasalahan berbeda-beda, badannya berbeda-beda. Jadi gue nggak bisa ngejudge kenapa Kalina sampai akhirnya bisa mengeluarkan statement tersebut. Walaupun kalau gue menjadi Kalina, gue tidak akan mengeluarkan statement yang berhubungan dengan Tapi yang rumah tangga. namanya kalau keluar rumah itu salah. Tapi gini Terus loh. ngomongnya juga nggak boleh sampai keluar rumah juga. Maksudnya mungkin untuk ngasih waktu dulu, ngasih jarak dulu, harusnya karena ada beberapa cooling down pasangan. dulu, gitu Nah itu ya. mungkin caranya Kalina buat cooling down Tapi kali, Bu. itu menurut Tapi menurut kalau aku secara salah agama, sih. mungkin maksud Bunda secara agama kali kan, agamanya kan maksudnya aturan di mereka beda gitu kan. Ya nggak boleh keluar rumah, ya nggak boleh ngomong di luar. Mohon maaf, juga, gue boleh urusan pindah nggak ke tempat kontra aja? Gue susah nih di sini di tempat pro. Di sini gitu, kita harus ada yang pro, harus ada yang kontra. Cuma gue bingung ya lama-lama ya. Aku boleh nggak usah ikutan aja? Aku nggak usah ikutan deh. Lu kenapa nggak? Gantian Lu sama Abi. Lu Abi udah nggak ikut. Lu kenapa nggak Gue juga ikutan? nggak ikutan deh. Di lu gimana sih? Kenapa lu nggak ikutan? Lu kan ngerti permasalahan. Bukan dia nggak ngerti kenapa gue. Yang mengerti Ya permasalahannya. nanti kita lanjut hanya lagi. Vicky dan Kalina sebenarnya yang mengerti cuma mereka berdua ya. Ya, betul. Balik lagi, yang dilihat di media belum tentu apa yang sebenarnya terjadi. Betul, Setuju Indra. nggak, Vic? Nah kita mau tanya nanti deh ya ke Vicky lebih dalam lagi tentang masalah ini, karena itu jangan kemana-mana, tetap di Kopi Viral. Viralin